kembali lagi ke mesinnya. Ini mata ballpointnya harus dipaskan sensor kayak gini ya. Nih, ini kan sensornya, ini titik sensor. Ini harus dipaskan. Kita bisa pakai ini. Halo guys, jumpa lagi bersama di channel kesayangan Anda. Oke, di pada kesempatan di video ini seperti biasa saya akan membagikan tips lagi buat sobat percetakan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara kalibrasi mesin Jinka. Ini khusus pengguna mesin cutting yang masih monokontur dan menggunakan Zigmaster. Kemarin udah lama saya sudah membahas untuk kalibrasi dengan menggunakan software Anycut. Namun di video kali ini saya akan memberikan kesempatan. Tapi yang jelas di video kali ini saya akan memberikan buat sobat percetakan tips lagi, yaitu adalah kalibrasi menggunakan software Zigmaster. Ini pas sobat percetakan ya. Dan tentunya untuk hasil kalibrasinya sih seperti ini, nggak kelihatan ya. Nah ini kan kayak semacam kayak gambar ya, ini gambar kalibrasi sebenarnya. Dan ini menggunakan bahan kertas BC yang agak tebal, jadi jangan menggunakan yang kertas HVS yang terlalu tipis. Wajib menggunakan kertas BC biar agak tebal sedikit. Dan tentunya software harus siap ready di PC atau di laptop. Dan untuk mesin Jinka, untuk mesin cuttingnya ada di belakang, itu udah ready juga. Dan untuk mesin printer juga harus ready semua. Oke, daripada penasaran, yuk kita simak aja untuk langkah-langkahnya biar kita bisa mempelajarinya. Oke, lanjut aja. Oke, kita langsung lanjut aja untuk caranya ya. Di sini tentu saja kita harus menyiapkan sebuah Zigmaster. Kalian install dulu yang kalian punya, yaitu adalah software Zigmaster. Di sini saya menggunakan Zigmaster versi 3, bukan yang versi 5 Pro ya. Kalau yang versi 5 Pro ada, cuman saya tidak punya. Oke, di sini adalah Zigmaster Code versi 3 ini ya. Nah, buat sobat percetakan yang memiliki mesin cutting Jinka yang belum auto contour, tentu saja yang masih manual contour ya, bisa menggunakan mesin cutting software Zigmaster versi 3 yang saya gunakan ini. Oke, di sini saya pertama-tama kita pilih new dokumen aja dulu. Nah, seperti biasa ya. Dan untuk langkah berikutnya kita pilih gambar ini yang kayak gambar pesawat ini, pesawat luar angkasa. Kita klik. Sekarang kita pilih ya. Di sini kan ada menu Vinyl spoiler, submit feedback, gateway, setting atau preferences. Kita pilih Vinyl spoiler. Terus langkah berikutnya di sini kan ada beberapa menu ya, ada preview, cutting option, connection, kalibrasi, dan kita pilih kalibrasi. Terus di sini ada lagi untuk menu lain juga ada, seperti blade offset, cutter scale, laser offset, dalam kurung quick, ada laser offset, dalam kurung full color apa full apa ini. Terus bawahnya lagi ada pretty counter cutting, terus ada printer practice shade, terus manual practice cut. Nah, terus kita pilih laser offset full untuk menjalankan sebuah kalibrasi. Kita pilih laser offset full, kita klik. Oke, di sini ada lagi menu pilihan lagi. Ada printing kalibrasi set, save kalibrasi set as PDF, ada perform kalibrasi test. Oke, di sini kita pilih print kalibrasi.
Maksudnya print kalibrasi itu ini ya, nih yang saya tunjukkan nih. Ini kan ada sebuah gambar ya. Ini berbentuk kayak semacam garisan-garisan. Ini kalibrasinya ya. Jadi kita print dulu. Oke, baru teman-teman kita print dulu ya untuk langkah selanjutnya. Oke, dan untuk mesin cuttingnya sudah on ready dari tadi ya. Oke, kita nyalakan untuk mesin printernya, dan di sini saya menggunakan kertas BC biar agak tebalan dikit. Jadi saya tidak menggunakan kertas HVS. Kita pilih-pilih mau yang mana yang akan dipilih. Nah, di sini saya menggunakan kertas yang agak tebal ya. Kertas BC. Kita masukkan ke dalam tray kertas. Oke. Maaf agak sempit ya, karena posisi mesin printer ada di bawah mesin cutting. Oke, kita langsung proses print kalibrasi set. Kita tekan gambar yang ini, gambar printer ya. Kita klik. Kita pilih printer mana yang kita pakai atau mana yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Epson L3210. Oke, kita pilih. Oke, langsung. Oke, ini proses print kalibrasi set. Oke, itu dia. Nah, ini untuk cara menggunakannya. Seperti biasa, madepnya seperti ini. Biar nggak lupa ya. Oke, kita pasangkan ke dalam ini, ke dalam yang jelas dipasangkan ya ke tempat mesin cuttingnya. Oke, kalau sudah dicepitkan, ini kan udah dicepit kertasnya. Ini rumah head bisa digeser ke kiri. Kita tekan tombol offline, lalu kita tekan. Nah, seperti biasa kita paskan. Nah, sebelum melanjutkan proses ini mata cuttingnya dilepas dulu, ganti yang pakai full point ya. Ini wajib dilepas ya. Nah, ini diganti. Kebetulan saya sudah ada untuk plotter full pointnya. Ini dia. Ini sebelum digunakan, ini tak tes dulu. Ini masih bisa digunakan atau enggak. Bentar. Nah, tak bikin order dulu. Masih buat nulis atau tidak? Oh, masih bisa. Tapi nggak bisa sih, ini harus benar-benar buat bisa nulis. Tak coba lagi. Nah, ini baru bisa. Oke, sekarang kita pasangkan ke holdernya. Jangan lupa yang kencang masangnya. Oke, kalau sudah kencang, kita tes dulu. Kita tes ini bisa buat nulis atau tidak. Untuk tekanannya harus dipaskan, tekanan force-nya ya. Ini bisa buat nulis atau tidak gitu. Kita tekan tombol origin. Oke, saya setting jadi 80 aja, udah cukup buat nulis. Nih, force 80. Oke, sekarang saya pencet tes. Oke, ini bisa buat nulis ya. Oke, kalau sudah, ini kembalikan ke tempat semula ya. Ini tak reset dulu. Oke, kita paskan lagi ke posisi awal. Oke, kalau sudah pas ya. Ini buat sobat percetakan, ini kertas, ujung kertas dan ujung kertas ini harus pas sama ini nih, garis ini nih, garis panduan mesinnya ya ini.
Ini kan di setiap mesin cutting pasti ada garis-garis ini ya. Ini tujuannya buat panduan biar kertasnya lurus alias center. Oke, kita paskan dulu ke titik sensor ya. Kita tekan tombol offline. Di sini saya tidak menggunakan laser ya. Ini biasanya kan kalau mesin cutting ada lasernya. Di sini saya tidak menggunakan laser. Nah, itu kan si jarum ballpointnya udah pas ya di titik ini, titik awal. Nah, kalau dikira udah pas, kita bisa tekan tombol origin. Nah, kalau seperti ini itu diamkan aja. Kita lanjut ke proses perform kalibrasi tes ini ya. Nah, ini kan tadi udah dipaskan ke titik awal ya. Ini tadi udah dipaskan, tuh ballpointnya udah dipaskan ke titik awal sensornya ya, yang tadi. Nah, kalau sudah, bentar, kita tinggal next aja ya, next. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke mesinnya. Ini mata ballpointnya harus dipaskan sensor kayak gini ya. Nih, ini kan sensornya, ini titik sensor, ini harus dipaskan. Kita bisa pakai ini naik turun, ini untuk kanan kiri, atau bisa menggunakan tombol yang ada di layar monitor ini. Ini kalau ditekan ini pakai cursor mouse, kita bisa menggerakkan lewat monitor atau lewat situ. Terserah kalian mau pakai yang di layar atau yang di mesinnya. Oke. Kalau saya pribadi lebih enak menggunakan ini daripada pakai yang ada ini. Oke, kita paskan aja dulu. Nah, itu belum pas ya. Kita paskan. Nah, tuh. Oke, kurang dikit. Kita bisa, ini kan 1 mili ya untuk pergerakannya. Kita bisa menggunakan yang bawah atau yang atas, terserah kalian sih mau yang pakai yang mana. Nah, kita paskan lagi. Ini harus benar-benar pas di titik sensornya. Ini tujuannya biar ntar hasil cuttingnya bagus, biar nggak meleset. Oke, kalau dikira udah pas, kita tekan tombol ini next ya. Nah, kalau sudah, itu akan bergeser lagi ke titik berikutnya. Nah, kalau kurang pas bisa dipaskan lagi. Nah, oke. Nah, kalau udah pas, itu kan udah pas ya. Kalau udah pas, kita bisa tekan tombol next lagi. Oke, ini sensor berikutnya. Nah, ini langsung pas ya, tuh. Itu langsung pas. Kelihatan nggak? Nah, itu udah pas kan? Kita tekan next lagi. Nah, ini yang terakhir. Kita paskan. Nah, misalkan kalau belum pas, kita bisa geser ke kanan ya. Nah, kalau sudah pas, baru kita tekan next. Oke, next ya. Oke, kita bisa tekan next lagi. Continue, kita klik. Tadi udah tekan, lalu kita pilih yes. Continue, lalu tekan yes. Oke, ini proses. Nah, ini prosesnya seperti ini. Tadi gambar ke garis ini ya. Nah, oke. Sekarang kita sesuaikan aja untuk, maaf ini jatuh, disesuaikan angkanya gitu. Nah, kita kembali ke monitor.
Nah, kita tinggal cocokkan aja untuk hasil kalibrasinya. Ini kan garis kalibrasinya. Ini untuk yang bagian X dulu ya. Ini untuk X cal ini. Bentar. Ini kita pakai lampu flash ya. Nah, ini garis X cal-nya menunjukkan di angka 0, ini juga, terus ini juga. Terus bagian Y scale ini bagian atas bawah ya, ini garis ini. Maksudnya garis ini untuk yang Y scale, terus ini bagian XL itu bagian yang ini. Garis horizontal dan Y scale garis vertikal garisnya ya. Dan untuk Y scale ini garisnya menunjukkan di angka 0. Ini ya. Ini juga. Berarti kita harus samakan yang ada di monitor. Di monitor juga kita ketikkan angka 0 untuk X scale, terus yang bawah bagian Y scale juga 0 gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kalau di sini garisnya menunjukkan di angka 0, misalkan di garis misalkan di ini, di bagian ini kan ada kayak semacam garisan ya, ada kayak semacam angka garisan. Misalkan menunjukkan di angka sini. Nah, di angka 10 ini juga 10. Ini 10. Berarti yang ditulis juga harus ngikutin 10 gitu. 10. Nah, tapi kalau misalkan kalau min, ini min kan ada itu minnya ya. Nah, min. Ini min yang garis ini min. Misalkan kalau menunjukkan di garis sebelah sini. Di min 10, ini min 10 sini, terus ada di atas juga min 10 juga. Berarti penulisan ini di komputernya juga harus min gitu. Penulisannya seperti ini. Kalau di layar monitor min 10. Ini untuk yang min ya. Tetapi kalau tidak ada minnya, tulisannya minnya dihilangin. Jadi angka 10 penulisannya. Tetapi kalau ini untuk bagian yang Y scale yang bawah ini, yang garis horizontal, bila menunjukkan di angka ini juga min 10, ini min 10, terus ini juga min 10. Kita harus ngikutin juga di monitor min 10 juga, penulisannya seperti ini, ada minnya gitu. Penulisannya seperti ini ya, kalau yang ada minnya. Nah, seperti ini. Ini untuk penulisan min 10 seperti ini, ada minnya. Tapi kalau tidak ada minnya, baru minnya dibuang. Ini berhubungan kalibrasinya sempurna. Garisnya ada di 0 semua. Ini untuk kalibrasi yang sempurna seperti ini. Kita ketik angka 0. Kalau di sobat percetakan, jika minnya garis kalibrasinya menunjukkan di angkanya, di angka. Misalkan angka 10 atau berapa, misalkan di angka ini min berapa mili gitu. Ini kan ada milian, kalian hitung aja berapa mili gitu. Misalkan 5 mili, berarti kita harus ngikutin juga di sini gitu. Kalau 5 berarti kalau 5 penulisannya seperti ini, angka 5. Terus yang atas juga 5, misalkan yang tidak min ya, penulisannya seperti ini. Kita harus ngikutin garis kalibrasinya. Ini yang tidak min, kalau ada minnya seperti ini kita kasih min. Ini yang min gitu, ada garis minnya. Tapi kalau tidak ada ya nggak usah dipakai min gitu. Oke, ini tak kosongin karena kalibrasi di mesin saya masih oke, menunjukkan di angka 0 semua, jadi penulisannya 0 semua ya, 0 semua. Ini tinggal di shop. Nah, kalau udah done, nah udah kayak gitu aja sih, sangat simple. Ini kalibrasi ini tuh sama persis kayak softwarenya Anikat, cuman beda nama ya, Anikat, Sigmaster ya, Sigmaster. Terus ada lagi, sebenarnya ada banyak ya untuk software semacam ini buat membantu
kerja kita ya, biar hasilnya rapi. Tapi yang jelas tanpa software Anika, Sigmaster dan lain-lain kita tidak bisa menggunakan mesin cutting ini ya, walaupun bisa kita menggunakan CorelDRAW dan plugin ya, tetapi kalau buat yang masih pemula pasti bingung untuk menggunakan plugin CorelDRAW, dan untuk hasil cuttingnya belum tentu bisa presisi. Nah, dan untuk cara kalibrasi Sigmaster itu dia yang saya terapkan untuk sobat percetakan yang memiliki mesin cutting manual contour dan menggunakan Sigmaster. Oke, terima kasih karena Anda sudah menyimak video ini ya, dan saya terima kasih karena Anda sudah support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.